bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Mana kabar hari ini? Oh, alhamdulillah baik, Bu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik. Apa yang bisa saya bantu hari ini? Sebenarnya tujuannya hari ini saya menemui online ini, Bu, ada sesuatu yang ingin saya Udah ceritakan, ada Bu. surat. Ada sesuatu yang ingin saya ceritakan, Bu, terkait permasalahan saya di dalam pembelajaran saya, Bu. Nah, kira-kira apa yang mendasari apa yang menjadi permasalahan ibu? Sali pertanyaan apa sih itu? Maunya bilang, Ki, Ulangi kira-kira deh. apa yang iyalah, Nah, bilang, Ki, tujuannya hari ini apa, Bu, Heeh. yang ingin Oke. Ibu bahas? Iya. Heeh, coba ulangi dulu. Iyalah latihan. Alah. Fokus Kak. Iya. Oke. Selamat siang Bu Siti Rahma. Oh Bu, iya, kenapa nak Bu, Dik? Iya, cucu cuci Mi. Dik, sama guru kini, Dik. Ah, Iya. iya, iya, Ada iya, Bu. oke, oke. Astaga. Ya, bilang. Oke, oke. Selamat siang Bu Siti Rahma. Oh, selamat Bagaimana siang, kabarnya Bu. hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Eh, ya. Bertanya lagi, Bu. Ah, kira-kira mengapa kita bertemu hari ini? Ada yang bisa saya bantu? Oh ya, hari ini saya ingin menceritakan sesuatu, Bu, terkait permasalahan saya di dalam kelas saat pembelajaran, Bu. Bisa, Bu? Oh, bisa sekali, bagus sekali. Eh, Kira-kira apa tujuan Ibu sehingga ingin membahas tentang permasalahan di dalam kelas? Oh, begini Bu, saya mempunyai salah satu siswa, namanya itu Aldo Bu. Si Ah, Aldo ini, di dalam pembelajaran saya terkadang, anak tersebut seperti tidak semangat, seperti tidak ingin mengikuti pembelajaran bahasa Inggris Bu. Jadi saya sebagai guru, bertanya-tanya, "Kok kenapa ya anak tersebut, seperti tidak bersemangat pada saat saya mengajar?" Kemudian, eee saya juga agak sedikit pusing apakah, pembelajaran saya pada saat, mengajar apakah kurang efektif atau seperti apa, Bu? Seperti itu, Bu. apa yang Ibu sudah lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Yang sudah saya lakukan, Bu, saya sudah, memanggil anak tersebut ke dalam ruangan saya pun menanyakan, saya pun bertanya, kenapa sehingga dia kurang semangat, bahkan jarang mengerjakan eee, tugas yang saya berikan. Setelah saya mengamati ternyata anak tersebut, eee, kurang suka dengan pembelajaran bahasa Inggris. Seperti itu, Bu. Hmm, Kira-kira apa yang menjadi tantangan Ibu dalam mencapai tujuan tersebut? Tantangannya sih adalah ya karena anak tersebut dalam pembelajaran saya itu anak tersebut tidak semangat, bahkan dia, eee, ketika saya memberikan tugas, dia jarang mengerjakan tugas bahasa Inggris, Bu, seperti itu. Apakah saya kurang efektif dalam memberikan pengajaran atau seperti apa, Bu? Itu sih tantangannya, Bu. Hmm. Nah, terus apa kira-kira yang Ibu butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut?
Setelah saya mencoba mengamati setiap anak tersebut masuk dalam pembelajaran mmm, saya melihat saya pun pernah bertanya, kenapa sehingga anak tersebut tidak suka bahasa Inggris. Saya mendapat, satu permasalahan di anak tersebut bahwa anak tersebut malas dalam menerjemahkan bahasa Inggris, seperti itu, Bu. Jadi, Hmm, itu sih pengamatan baiklah. saya lihat, Bu. Oh, baiklah. Kalau begitu, mari kita bahas strategi untuk bagaimana mengendalikan siswa tersebut yang malas dalam dalam belajar atau mengerjakan Ya, tugas bahasa Inggris. iya iya, Bu, iya, Bu. Kira-kira strategi seperti apa ya, yang bisa saya gunakan, Bu? Hmm, Pertama-tama itu kita itu perlu memahami apa kira-kira penyebab siswa tersebut malas mengerjakan tugas. Kemudian apakah karena dia itu kurang memahami materi pelajaran, apakah dia bosan, atau apakah memang dia merasa sudah sudah memahami semua, atau apa ya, atau kira-kira ingin menarik perhatian. Ya, kemungkinan besar yang saya sering tanyakan kepada anak tersebut, cuman satu saja jawabannya, Bu, yaitu dia malas menerjemahkan bahasa Inggris, itu. Jadi terkadang itu anak tersebut, kadang Hmm. kalau saya kadang dia mengatakan, seperti ini, Bu, saya tidak mengerjakan bahasa Inggris, saya malas dengan menerjemah, Bu." Jadi seperti apa yang bisa saya lakukan jika anak tersebut malas dalam menerjemahkan bahasa Inggris, Bu? Apakah Jika metode saya demikian, ya, ya, jika demikian, eh, kita perlu kita perlu memberikan penjelasan yang mungkin lebih spesifik atau lebih jelas, dan bagaimana penjelasannya itu bisa menarik kepada siswa tersebut. Ah, kita juga mungkin bisa menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi agar siswa tersebut tidak bosan, jadi punya motivasi. Kita bisa memberikan motivasi ke siswa tersebut, apa tujuan pembelajaran yang akan kita capai. oh, iya iya iya, Bu. Jadi kalau seumpama, eee, meningkatkan motivasi murid, kira-kira kalau seumpama saya menggunakan, eee, metode metode apa kira-kira, Bu, yang bisa meningkatkan motivasi murid itu? Hmm, Saya bisa menggunakan, Mungkin eee ya, Bu? begini, mungkin ibu bisa, kedengaran suaraku? Ya ya ya. Kedengaran suaraku? Ya, Oke, terdengar terdengar. begini, eh, eh, ibu juga mungkin bisa memberikan penguatan positif kepada siswa tersebut. Jadi selain kita berikan motivasi, kita berikan penguatan yang positif, kita eh, apa? Kita berikan pujian atau penghargaan kepada misalkan siswa yang rajin menerjemahkan, rajin mengerjakan tugas, supaya ada motivasinya. Eh, Kemudian kita misalkan menggunakan metode pembelajaran, apakah
dengan sering mengajaknya, kita selang-selingi dengan pencampuran awalnya bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia supaya bisa lebih mudah dia pahami. Oh iya iya Bu, ya betul sekali Bu. Eee, setelah kita melakukan coaching ini, saya bisa mengambil satu metode yang mungkin akan efektif nantinya ketika saya menggunakan kepada siswa tersebut. Yaitu salah satunya ialah yang pertama itu penguatan positif saya bisa mengambil dari pembahasan coaching tadi ini Bu, yaitu penguatan positif, dan yang kedua saya akan menggunakan pembelajaran bahasa Inggris dengan meng-combine seperti itu Bu, antara bahasa Inggris dengan bahasa Ya, Indonesia. Ya ya betul Bu, supaya anak tersebut, dia ada sedikit, pemahaman terkait, eee, kosakata dalam berbahasa Inggris ya. Terima kasih banyak Bu atas, solusinya hari ini. Alhamdulillah setelah, kita melakukan, sharing-sharing ini Bu, ternyata saya bisa, menemukan solusi. oke, sama-sama. Baiklah, saya rasa kita sudah selesai untuk hari ini. Ya ya Silahkan Bu. Ibu mengimplementasikan strategi tersebut dan beritahu saya hasilnya nanti. Oh iya iya Bu, terima kasih banyak Bu. Nanti kalau seumpama ada sesuatu atau sharing-sharing terkait, kelanjutan dari apa yang akan saya nanti lakukan, saya akan menemui Ibu kembali. Oke, Terima kasih terima banyak Bu. kasih. Ya, Sama-sama. Sama-sama. oke. Selesai Mi, selesai maka saya coaching, Kenapa Bu tadi Sri. Sri angkat tangan? Ayo. Enggak tahu oh sendiri sendiri kapan ini. Enggak aja Sempat Bu. ya, sempat ada pertanyaan seperti itu Hmm. coaching Bu. Kita menemukan adanya tujuannya dulu, terus mengidentifikasi itu masalah. Ah, ah. Kemudian rencana Kita aksinya seperti identifikasi. apa, Jadi, rencananya seperti apa, terus ada tanggung jawabnya ke depan. Nah, begitu Bu. Ya, Terus selanjutnya saya apa kerja nih Bu Rahma? ya kita nih jadi kita coach Ki lagi. Saya lagi coachingnya. Ah, yo Oh ya. Mulai coach dulu. Kita yang jadi Bu Siti Rahma lagi observer ini. ya. Oh berarti saya kayak Bu Saya Siti. coach nah. saya lagi Iya, kita kayak observer. Bu Siti tadi. Saya masih Kak sebagai coach ini coach. Saya masih coach Ya, ini. saya Ah, jadi observer. oke. Oke. Ya. Oke, baik. Mulai mungkin ya. Saya duluan. Ya, sudah bisa saya mulai eh Bu Sri. Iya, bisa Bu. Oke. Selamat siang Bu Caca. Bagaimana Eh, kabarnya hari ini? siang Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah baik Bu. Tujuan saya ke sini Kira-kira apa tujuan kita bertemu hari ini? Ada yang bisa saya bantu, Ibu? Oh iya, bolehkah saya meminta waktunya sedikit Bu? Karena saya di kelas ini ada beberapa masalah. Oh, boleh sekali. Silahkan, Ibu. Silahkan. Begini Bu Rahma, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya yang saya ajar antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu jumlah murid-murid saya juga yang mengerjakan tugas itu hanya beberapa persen, hanya 50% di tiap kelas. Jadi saya ini datang menurut Ibu bagaimana Ibu? Oke, bagus sekali. Kira-kira apa tujuan Ibu dalam hal ini? Tujuan saya ingin memperbaiki apa solusi saya bersama siswa-siswa saya sehingga saya bisa mengembalikan 100% itu anak-anak bisa mampu mengerjakan tugasnya dengan baik. Seperti itu, Bu. Pindah ke situ. Terus apa yang Ibu sudah lakukan untuk mencapai tujuan tersebut?
Eh, Awalnya Bu, saya memanggil siswa, menanyakan dengan seperti apa, kenapa seperti ini, apakah ada masalah dari rumah atau bagaimana sehingga sehingga anak-anakku bisa seperti ini, kurang nilainya dalam pembelajaran. Seperti itu, Bu. Hmm, terus apa yang menjadi tantangan Ibu dalam mencapai tujuan tersebut? Tantangan saya, bagaimana anak ini bisa mengikuti pelajaran saya seperti biasanya, Bu, yang bisa tertib kembali seperti biasanya. Ya. Kemudian apa yang Ibu butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Saya ingin murid saya kembali beraktivitas seperti biasanya di kelas, Ibu, yang ceria, yang bisa mengerjakan tugasnya 100% dengan baik, seperti itu, Ibu. Baiklah. Kalau begitu, mari kita bahas strategi untuk mengendalikan siswa yang eh, kurang ceria, kemudian malas mengerjakan tugas, atau bahkan tidak pernah mengerjakan tugas, tidak seperti sebelum-sebelumnya. Nah, pertama-tama kita itu perlu memahami apa kira-kira penyebab siswa tersebut demikian, apa yang membuat mereka menjadi malas, apa yang membuat mereka menjadi kurang semangat, apakah karena mereka bosan di dalam kelas, apakah karena mereka bosan dengan model pembelajaran yang kita gunakan, ataukah mereka hanya mau menarik perhatian dari kita. Oh iya, Bu, seperti itu. Berarti apa yang harus saya lakukan, Bu, di dalam kelas saya sehingga anak-anak saya bisa kembali belajar dengan bagus? Contoh bagaimanakah apakah saya akan melakukan esprikin atau seperti apa, Ibu? Agar menarik kembali perhatian murid saya di dalam kelas. Oke, baik. Di sini mungkin Ibu bisa memberikan permainan dibarengi permainan atau semacam ice breaking di dalam proses pembelajaran. Jadi kita mengamati siswa jika kondisinya memang sudah mulai kurang fokus, kita kembalikan ke fokus mereka. Boleh kita menggunakan ice breaking, atau kita perhatikan kalau memang bukan karena masalah kejenuhan di dalam kelas, kita perhatikan apakah model pembelajaran kita yang kurang menarik. Jadi buatlah sebuah metode pembelajaran yang lebih menarik lagi buat mereka. Jadi kita lihat, oh ini anak-anak ini, oh pengennya begini. Jadi rancang sebuah metode pembelajaran yang semenarik mungkin. Oh iya, baik, Bu. Terima kasih, Bu, atas waktunya hari ini. Dan bagaimana, Ibu, jika persentase kehadiran siswa saya juga tidak memenuhi dengan standar, hanya 50% kehadiran? Apakah yang harus saya lakukan, Ibu? Jika demikian, coba Ibu mencari tahu apa penyebab ketidakhadiran mereka. Apakah ada faktor X di luar yang mempengaruhi, misalkan lingkungan tempat tinggalnya. Coba Ibu mencari bagaimana kondisi di sekitar tempat tinggalnya, bagaimana kondisinya. Mungkin demikian bisa kita lakukan. Setelah kemudian itu
kepada mereka, berikan penguatan positif setelah mereka berdiskusi. Oh iya Bu, terima kasih Bu. Insya Allah dengan arahan Ibu Rahma saya bisa mengimplementasikan di dalam kelas saya agar bagaimana siswa saya bisa 100% belajar dengan baik dan kehadirannya juga bisa memenuhi persentase. Terima kasih banyak Ibu Rahma atas arahan dan antusiasnya memberi arahan kepada saya. Terima kasih. Bu, jadi kita sudah saya rasa ini Ibu strategi Caca mengimplementasi bagaimana, kita tunggu hasilnya Ibu. Ya, terima kasih Ibu. Insya Allah saya akan kembali kepada Ibu untuk memberikan kembali cerita saya. Terima kasih Ibu. Oke, sama-sama Ibu. Cocok nggak Ibu? Oke, baik. Iya, cocok nih. Tolong koreksi Ibu. Kalau masih perlu. Cocok nih. Sebenarnya. Jadi bagaimana tadi kita dengar dulu dari observer Bu Sri tadi waktu yang pertama. Yo. Ya. Tolong berikan arahan Ibu, apakah saya bagaimana, apa yang mau ditambahkan, apa mau dikurangi. Kalau sebenarnya itu mungkin kalau seumpama dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, sebenarnya ini kan namanya latihan toh. Mungkin pada saat kita ada rekaman atau seperti apa ya disiapkan memang dulu seperti apa pertanyaan yang bagus, ya. Karena seperti yang saya rasa ini kalau seumpama dituju. Ya. Nanti itu karena tadi ini langsung tiba masa kayak gini tidak ada catatan toh ya bisa ini kan latihan toh, jadi misalkan untuk nanti di prakteknya betul-betul kita persiapkan sebuah kondisi sebuah kondisi yang memang mau kita coachingkan ya. Jadi betul-betul ada kondisi yang kita hadapi lebih mengalir apa adanya kalau memang betul-betul itu kondisi real kita hadapi dibanding dengan kita hanya misalkan mengarang sebuah kondisi ya. Itu yang saya pahami bahwa kalau memang kita ada di dalam situasi tersebut akan mengalir ke sendiri bahwa betul-betul saya butuh ini coaching karena saya hadapi betul-betul ini permasalahan. Ya. Jadi lebih nyaman kalau real itu kondisi yang kita hadapi. Iya, memang betul Bu, memang sebenarnya kalau seumpama kondisi, tapi kalau seumpama pada saat kan ada namanya nih perekaman ini kan sesi-sesi latihan ini. Jadi kan ada namanya maksudnya ada namanya rekaman, mungkin ada beberapa patokan pertanyaan coach seumpama tujuan, tujuan toh, bisa menggunakan begini pertanyaan, apa tujuan dari pertemuan ini Bu? Apa tujuan dari pertemuan ini Bu atau Pak? Kita juga bisa menggunakan apa sih apa saja rencana yang Ibu sudah buat dalam untuk pertemuan ini, ada tidak? Kan biasa kita sebutkan tuh rencananya saya sepertinya begini Bu, begini. Ya, jadi harus kan itu di sini Tirta ini kan ada 4 tahap,
ada tujuan, kemudian Yo, identifikasi. Jadi identifikasi. harus jelas itu pertanyaan-pertanyaan apa Ya, yang ada di bagian pertanyaan tujuan. berbobot. Seperti itu, Bu. Ya. Jadi yang itu kita tanyakan kalau besok tuh Bu, kalau kita mulai praktek tujuan, rencana dengan apa lagi supaya bisa kan? Tujuan dulu, Bu. Tujuan, Ini pertanyaannya. identifikasi. Biasa seperti ini pertanyaan kalau tujuannya. Apa tujuan dari pertemuan Ibu? Apa tujuannya sih, Bu? Atau kira-kira apakah rencana yang akan Ibu buat? Iya. Apakah sudah benar-benar matang atau seperti apa? Itu kan tujuan. Iya. Kalau identifikasi seperti ini, kan mengidentifikasi berarti sebuah masalah. Seperti ini mungkin pertanyaannya apa saja hambatan? Mulai mau gali apa permasalahan yang dihadapi Koci. Ya, Di situ begitu apa saja hambatan? Oh, intinya di situ Bu yang mau diceritakan, Dik. Apa saja supaya tadi apa saja hambatan? Pertanyaan itu yang apa itu apa tadi itu pertanyaanku apa yang bisa saya bantu hari ini. Di situ kan masih tujuan, kemudian betul. Kemudian tadi saya tanyakan apa tujuan Ibu untuk dalam permasalahan ini ya. Tadi juga saya menangkap itu Bu, Bu Rahmayanti. Nah bilang gini, tujuan toh apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Ya. Nah, itu tujuan. Itu ada tadi pertanyaanku itu. Ada juga. Kalau ini tadi Kutela juga pertanyaannya Ibu Rahma ada juga begini. Apa yang menjadi tantangan Ibu hadapi dalam mencapai tujuan? Berarti kalau tantangan berarti dia masuk identifikasi. Iya, kalau tantangan. Bukan bukan mencari apa? Masih identifikasi itu. Kalau apa tantangan di situ? Apa yang menjadi tantangan Ibu hadapi dalam mencapai tujuan? Kalau tantangan identifikasi identifikasi sama. Iya. Maksudnya itu tantangan Bu, bagaimana tadi permasalahan sehingga apa yang kita hadapi di dalam situ, apa tantangan tak menghadapi situasi yang kita akan ceritanya toh. Iya mengerti Mak. Apa permasalahan utama yang dalam menghadapi permasalahan ini? Apa kendala utama? Ya. Bukan begitu Bu Rahma, Bu Siti. Ya, cocok mi. Banyak sekali namanya Bu Rahma, Bu Siti mi. Asal jangan Ahmad, karena namanya bapakku itu. Iya. Kemudian kalau itu pertanyaan rencana aksi apa strategi? Nah, rencana tuh itu rencana. Apa strategi di situ rencana nih, karena bertanya apa yang mau lakukan. Itu kan namanya rencana kan. Artinya sesuatu yang mau kita lakukan. Ya, apa strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan? Oh iya. Jadi strategi yang akan digunakan. Saya kalau mengerti tujuannya rencana. Iya. Kemudian kayaknya itu bagus juga itu digunakan begini. Upaya apa yang Ibu sudah lakukan? Kan ada itu biasa tuh ada upaya-upaya tapi tidak sampai sehingga anak tersebut seperti ini. Bagus kapan itu? Upaya apa yang Ibu lakukan dalam mengantisipasi anak tersebut sehingga tidak malas. Begitu kan?
Iya. Tadi apa namanya? Tadi kan sudah ada nih pertanyaanku apa tadi itu ketanyakan apa eh apa yang ibu sudah lakukan untuk mencapai tujuan tersebut kan itu ya? Itu kan bertanya di situ apa pertanyaan apa-apa yang sudah Anda lakukan. Ada tadi pertanyaanku itu, apa Iya, yang ada ibu memang. sudah Ada ku lakukan dengar. untuk Bilang ki, apa yang ibu butuhkan? apa yang ibu sudah lakukan untuk Oh, mencapai kan ya. itu ada juga apa yang Iya, ibu kata butuhkan di dua sini memang butuhkan. Iya, iya, iya. Itu tadi yang pertanyaan apa yang kita lakukan sama Jitu Ibu Siti yang maksud bilang upaya apa yang Ibu lakukan sama Jitu. Sama ya Oh, Ji. ada di eh, awal-awal itu masih diidentifikasi itu apa yang ibu sudah lakukan untuk mencapai Bagaimana Ibu Bapak sudah tersebut. latihan? Kami kalau Sudah gantian waktu saya sudah gantian. Ya sudah Pak. iya, Pak. Ya. latihan jadi sekarang kita Jangan, saling refleksi. jangan lupa mengisi refleksinya ya. Ada lempar refleksi. Iya, diisi di mana tuh refleksi Pak? Ya langsung isi, ditulis. Isi di mana, Pak? Ada Di Ya, download ada di LMS. Ada Ada di di LMS-nya. LMS Oh, Ya. iya Bu. Iya, dalam Jadi- semua iya Pak. Sambil mengisi itu, jangan Ada. lupa kalau sudah Ada. melakukan proses coaching, kemudian pada saat pengisian instrumen, jangan Atau saya dimatikan rekamannya ya, jangan dimatikan Nanti di rekaman. WA. Tadi ada temannya yang mematikan rekaman, itu saya minta diulang dari awal lagi. Oh iya, Pak. Ya, silakan. Jadi nanti rekamannya dimatikan kalau sudah ada instruksi dari saya ya. Iya Pak. Oh ya, silakan lanjut. ada iya Pak ada kirim di grup itu anunya lembar refleksinya. Mana coba deh. Kulihat dulu lah. Ada Bu. Ada di grup. Astaga salah kirim Kak. Makanya aku bilang mana Mi? Iya, salah kirim Kak, salah kamar Kak lagi. Sekali Terus sampai di mana Mi tadi ini nomor strategi deh. Strategi. itu Pak yang identifikasi apa tadi? rencana Mi tadi ini, rencana aksi. Ya, rencana. Kemudian tanggung jawab Miki. Siapa dan apa yang membuat Anda? Oh iya begini, bagaimana tindak lanjut Anda, bagaimana tindak lanjut yang akan Anda lakukan setelah kita sudah coaching, seperti itu kan? Berarti ada tanggung jawab tak? Bu Rahma? Bagaimana apa? Bagaimana itu contohnya Bu Siti, seumpama kayak ada tadi pertanyaan seperti itu tanggung jawab, terus bagaimana kita mau menjawabnya seperti Seumpama tanggung jawab? seumpama toh. Iya. Tadi permasalahannya apa tadi permasalahannya itu Bu Sri? Apa kurang mengerjakan tugas 50% dan kehadirannya juga 50%. Nah, aku tanya Miki terkait dengan tanggung jawab. Bagaimana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan setelah kita melakukan coaching? Iya. Apa tindak lanjut tak itu? Karena sudah Miki tadi ini coaching. Iya. Tindak lanjutku seperti kayak mau Kak memperbaiki kembali. Ya. Bagaimana cara itu harus jawab Kan harus ada juga itu salah satu metode tarekin ceritanya Bu. Terus saya tambahi bilang lakukan seperti ini selanjutnya Bu, seperti itu. Coba bagaimana Bu Rahma? Betul ya? Apa Bu? Ajar Kak Bapak saya ini ya guru SD nanti.
Tidak ada batasan Bu, tidak ada perbedaan antara SD, Sesuai dengan SMP, SMA beliau. sama-sama Ki Bu, sama-sama Ki semua. Jadi jangan Ki apa namanya, jangan Ki langsung merendah Ibu. Hanya faktor apa namanya, faktor eh, pengambilan apa ilmu pendidikan dulu yang membedakan jenjang kita sama jiki semua. Mm-mm. Iya, Bu. Itu misalnya biasa kita gunakan kalau tanggung jawab Miki, bagaimana tindak lanjut yang akan dilakukan setelah kita sudah melakukan coaching. Oh, apa tindak lanjutnya? Ah, Ya, itu dulu baru tadi. bukan nih di situ anu Bu Rahma ya. Yang Di tanggung situ jawab. tanggung jawabnya bahwa itu yang apa di situ pada saat saya tanya bahwa silahkan mungkin apa sudah bisa diimplementasikan nanti, kemudian saya tunggu laporan dari Bu, tunggu kabar selanjutnya dari Ibu. Bukan itu bentuk tanggung jawab di situ ya? Iya, Iya, sama itu. Bu. Kan pertanyaan tas umpama begini Ki, kayak tadi itu toh, bagaimana tindak lanjut yang akan dilakukan Ibu setelah kita sudah melakukan coaching? Nantinya saya akan Ah, mengimplementasikan apa yang ya Ibu itu tanggung jawab nih kayaknya tuh. Nah, itu. Ya, Tapi kan lebih bagus bahasanya, ah, Bu. Kita ah. menggunakan bagaimana tindak lanjut yang akan dilakukan setelah coaching ini. Ih, kita bahasa tak apa tadi itu bahasa tak? Tadi bahasaku apa apa apakah Ibu sudah memiliki gambaran tentang apa yang strategi apa yang akan Ibu lakukan? Kalau strategi lagi itu ya berarti identifikasi lagi itu atau rencana aksi. Tidak, di terakhir Mi kan sudah Miki menjelaskan pertanyaannya, apakah Ibu sudah menjelaskan strategi ini, apakah Ibu sudah memiliki gambaran mau memilih mana, kan ada beberapa strategi dikasihkan tadi, strategi mana yang Ibu pilih untuk terapkan Tindak lanjut. begitu. Oh iya betul bisa juga. Nah, Iya betul juga betul. itu kan tindak lanjut nih karena sudah diberikan beberapa pilihan toh. Ya, perhatikan dah. Iya saya mata kuan apa tadi. Terus itu cocok itu tadi apa lagi? Seperti itu Mina? Apa harus ada tuh nanti ini praktek tak? Kolaborasi ki ki nanti nalilihain nanti kelompok lain. Sholat Bagaimana Bu? Cocok Midi? Iya. Mana itu refleksi kita bilang tadi Bu? Di grup tak? Ya Ibu Bapak, waktunya kita sholat dulu, salat asar ya. Kita istirahat 10 menit ya. Iya, Pak. Oh iya. Baru ketemu ganti baju baru masih pakai. Kubuka dulu sebentar ya. Tunggu kubuka juga dulu refleksi ya. Tunggu sebentar pikir sholat sebentar ya. Baru Kak saya mau ganti baju. Ini masih resmi juga ya. Saya cepat-cepat maka saya madaster memang Kak saya dari dalam. Jadi tepa kubuka ambil maka astaga Bu, baru Kak masuk rumah Ibu. Baru Kak masuk rumah. Tanpa dibilang gule merah masuk Kak tuh ada layarnya fasil terbuka anunya.
presentasinya. Kenapa enggak bisa terbuka anu kok? Dikirim di mana ini? Yang dulu lah. Kita kirim di mana ya anu lembar refleksi? Jadi tunggu mana nih tadi? Oh ini deh. Dikirim di grup mana Ibu? Oh iya ya pula. Ada di grup yang pakai begini. Angkatan 10. Iya, aku lihat nih. Apa yang sudah di sini di apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Tuliskan hasil refleksi Anda. Yang pertama, dari hasil percakapan apa yang sudah berjalan dengan baik. Dari hasil percakapan kita sudah bisa menentukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan berdasarkan dengan dengan alur tirta. Cuma itu saja, Di. Iya. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan bisa menentukan percakapan berbobot. Pertanyaan berbobot atau percakapan berbobot? Pertanyaan yang berbobot berdasarkan alur tirta. Pertanyaan. Tulis. Pertanyaan kayaknya ya. Di situ, Bu. Tulis juga di situ Anuta. Aku tulis nih. Dari hasil percakapan kita sudah bisa menentukan pertanyaan yang berbobot berdasarkan alur tirta. Ibu sudah Miki Iya, coba ulang kita tadi Bu. Apa Bu? Apa jaringan tidak terlalu bagus? Nomor satu. Iya. Apa yang sudah berjalan dengan baik itu selama nomor percakapan? 1. Dari hasil percakapan kita sudah bisa menentukan pertanyaan yang berbobot berdasarkan alur tirta. Ya. Sudah Ibu Iya. Ya. Udah. Kita masuk Miki. Nomor 2. Apa yang masih perlu Nomor 2, diperbaiki? apa yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang perlu diperbaiki adalah apa ini ya? Penjiwaannya, apa itu istilahnya itu kalau penjiwaannya masuk, kehadirannya ya? Kehadiran penuh. Adanya mindfulness. Adanya mindfulness dari coaching dan coach. Sama apa namanya itu itu mendengarkan aktif. Bagus sih tadi mendengarkan aktif Kak. Serta cocok itu mindfulness-nya meningkatkan adanya mindfulness. Mindfulness Bu, kemarin ada 3 teknik stop. Teknik stop, mendengarkan stop, aktif, mendengarkan dengan sadar, aktif, kemudian sadar, mendengarkan dengan penuh kesadaran, melihat dengan penuh kesadaran. Ya betul. Ya berarti di situ Miki yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan adanya mindfulness dari coaching dan coach.
Ta? Iya. Dari coach dan coachy. Ya. Terus ketiga, Hmm. Eh, Ke- apa yang Ketiga, Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? kondisi sebelum. Tetap Ya kalau di saya situ tadi, jujur apa namanya? ke saya ini, jujur ke saya, ini kalau dalam kondisi sebelum kesadaran penuh, Hah? saya agak blank Kak tadi ini. Setelah selesai maka coaching, oh saya agak cukup Ya, mengerti. Ternyata iyo seperti itu. Bagaimana kita Bu Caca? Begitu pasti juga. iya begitu Ibu. Saya itu begitunya. Hah? Iya. Jadi apa sama ini Jiki, bahasanya? maksudnya pertama juga saya waktu bilang saya sebagai coach langsung Kak, apa yang mau saya tanyakan, jadi di situ langsung mengalir. Ya. Jadi apa itu bahasanya di apa yang Bapak Ibu lakukan tetap kondisi kehadiran penuh sebelum nah, kondisi saya dalam kehadiran penuh sebelum coach kapan di begini kondisi saya dalam kehadiran penuh sebelum coaching pemikiran saya masih samar-samar. Itu kan di sini bukan begini Bu. Ini pertanyaannya, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh? Apa yang kita lakukan supaya tetap apa namanya? Tetap berusaha hadir untuk bagi hadir kita tetap menyatu di dalam jiwa coaching ini. Jadi Tetap apa itu bahasa? fokus. Ayo, jadi apa itu? Ini kan Berarti apa yang dilakukan untuk tetap berada di dalam kondisi kehadiran penuh. oh ya berarti kondisi saya dalam kehadiran penuh sebelum coaching dan sesudah saat coaching saat. Oh berarti saat berarti pada saat berlangsung. Bukan Pokoknya setelah. sebelum dan sesaat apa yang kita lakukan untuk tetap di dalam kondisi kayak misalkan tetap di dalam kondisi relax, Fokus. Ya. kondisi fokus mendengarkan coach ataupun kalau kita sebagai coach fokus dengar ke coach, kemudian kalau kita coach fokus dengar coach apa yang Ya, kita betul. lakukan. Ya, mungkin begini bahasanya. Kondisi saya Saya dalam di situ kalau saya di situ dengan tetap memperhatikan pembicara, kemudian tetap fokus mendengarkan apa yang disampaikan supaya maksudnya tidak terganggu ya tak. Enggak begitu ya? Iya cocok Mi. Tetap fokus dalam memperhatikan. Tetap fokus dalam memperhatikan pembicara. Tidak itu Bu, dalam memperhatikan setiap pertanyaan. Tetap fokus dalam memperhatikan setiap pertanyaan yang diajukan coaching, diajukan coach. Dan apa itu? Dan jawaban yang diajukan oleh coach kalau kita sebagai coach. Ya, dan jawaban itu kan ada dua posisi di sini. Bagaimana kalau kita sebagai coach, bagaimana kalau kita sebagai coach? Ya, cocok Mi. Kondisi saya ya cocok Mi. Apa tadi Bu?
Tetap fokus dalam memperhatikan setiap pertanyaan yang diajukan coach dan jawaban yang diajukan diajukan coach. oleh coach dan Ya, oleh dan coach. jawaban yang Ya. ya. Nomor 4. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan Apa yang untuk Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki, meningkatkannya? Apa nih? Apa yang Ibu kita lakukan? apa yang Ini yang kedua ini. Bapak Ibu lakukan? Kayaknya jawab pertanyaan nomor 4 itu menyangkut pertanyaan kedua kayaknya. Ya, sama Ji, kedua. Kan apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Itu kan tadi nomor 2, apa yang masih perlu diperbaiki. Terus apa yang mau kita lakukan untuk memperbaiki yang tadi perlu ditingkatkan. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Ya, kalau saya yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan, ya tetap itu ditingkatkan kondisi mindfulness tak. Itu maksudnya apa yang dilakukan untuk meningkatkan kondisi mindfulness tak? Ya harus relax. Iya, relax. Mendengar. Relax dalam melakukan proses coaching. Bukan seperti itu ya. Harus ini. Apa di situ, Bu? Jadi mungkin apa untuk memperbaiki mindfulness itu kita mungkin bisa melihat permasalahan dari berbagai sudut pandang, mungkin bisa. Jadi tidak kaku, maksudnya mindfulness dan coach. Ya. Apa di? Apa ya? Atau begini, kita berusaha untuk kita tetap berusaha untuk tidak menghakimi, kemudian kita harus tetap tenang, kan itu ya? Tetap Ibu. Kalau saya Bu, relax dalam melakukan proses coaching. Kemudian tidak boleh emosional. Tidak boleh. Mengontrol, berarti mengontrol sosial, emosional dalam proses coaching. Apa lagi? Apa lagi, Bu? Proses coaching, kemudian mengontrol sosial emosional dalam proses coaching. Menerima pikiran orang lain, menerima keputusan
Kan biasa itu Ah, kalau menerima keputusannya dari coach. itu memang Bagaimana tuh itu memang bahasanya? menerima apa hasil pemikiran coach itu, menerima hasil pemikirannya coach. Ya, betul. Apalagi menerima Hmm. Hasil pemikiran coach. Eh, apalagi? Iya. jadi eh, berusaha untuk tidak menghakimi. Jadi tidak langsung Ki bilang kayak salah begitu, tidak bisa, tidak anu Ki, tidak langsung dijudge saya begitu. Yo. Mm-mm. Jadi berusaha Ki untuk tidak menghakimi di, Ya. cocok ya? Tidak menjudge. Harus Mana lebih di baku menjudge atau menghakimi? Yo bisa menghakimi mo sama Ji. iya. Tidak menghakimi. Heeh. Maksudku menjudge kan agak kayak ada bahasannya. Ya, sebagai coach tidak menghakimi, Heeh. tidak menghakimi coach. Sebagai coach, heeh. Sebagai coach berusaha untuk tidak menghakimi coach. Koci. Wah, coach, Ya, begitu empam apa Bu? Itu Madi. Iya, cocok me. Heeh. Ini tuliskan umpan balik dari coach Anda. Apa yang Anda rasakan pada saat coaching? Saat di coaching. Yang saya Apa yang Anda rasakan saat di coaching di sini tadi? pada saat di coaching ada sedikit sedikit kelegaan ketika menemukan Kemudian sebuah solusi. solusi. Oke. Saya merasa yang saya rasakan pada saat coaching ada sedikit kelegaan ketika menemukan sebuah solusi. Lega kita buat tuh. Iya. Yang saya rasakan setelah di coaching. Bukan tuh setelah di sini Bu. Apa yang ada Anda perasaan rasakan lega pada karena pada saat di coaching. Oh, pada saat di coaching. Oh, iyo, pada saat di coaching. sama jadi setelah. Yang saya rasakan pada saat di coaching Jadi, ada sedikit rasa lega. Karena maksudnya ada rasa lega karena apa namanya? Saya mendapatkan gambaran solusi dari apa permasalahan yang saya hadapi. Iyo. Dani sama tak kuliah masuk. Dan gambaran sebuah ini Ji karena beliau kata Ji ini karena gambaran solusi yang akan saya lakukan terhadap permasalahan yang saya hadapi. Iya. Apa tadi? Menemukan sebuah solusi dan gambaran. Menemukan siapa? Saya mendapatkan gambaran solusi terhadap permasalahan yang saya hadapi. Solusi tentang gambaran. Saya merasa lega karena saya mendapatkan solusi terhadap permasalahan yang saya hadapi. Ibu Rahma. Ya,
Kan saya sumpah lewat HP ini karena hang HP, hang laptopku toh. Kenapa nggak bisa Kak mengisi? Maksudnya mengetik tadi saya buka link di WA. Maksudnya? Ya ini tadi kita kirim link toh untuk mengisi tadi ini pertanyaan nggak bisa Kak. Jadi kutulis di kertas tadi ini untuk sementara. Oh, harus sekali lewat laptop. War ini ku kirim. Oh. Kalau di LMSK yang mana itu dibuka? Langsung terdownload Kibu kalau di terdownload kalau dibuka Kibu karena memang mau diketik di Word. Mau diketik itu Ibu. Jadi tetap harus mengetik di situ Ibu di Word. Oh harus Kak diisi ini gue. Sekarang. Laptopku. Nanti kita lihat Bu. Cocok tadi ini Bu, cuma ini saja yang saya rasakan pada saat coaching ada sedikit rasa lega ketika menemukan sebuah solusi dan gambaran sebuah solusi ke depannya. Terlalu banyak anunya Bu, kata solusinya. Ya apa Ji? Yang saya rasakan pada saat di coaching adalah saya merasa lega karena saya mendapatkan gambaran solusi terhadap permasalahan yang saya hadapi. Karena Bukan saya solusi gambaran, tapi gambaran solusi. Karena Saya mendapatkan gambaran solusi. Saya mendapatkan gambaran solusi terhadap permasalahan yang saya hadapi. Oke. Sedikit jadi ya kan cuma bilangnya apa yang saya rasakan ya. Iya itu sampai situ Ji. Nah itu lihat Miki ya. Itu Ji. Ya cocok Mi. Ya. Oke bisa Mita? Oke. Sampai itu Jito? Sampai itu. Oke. Ya oke. Iya. Oke, jadi Amin itu tidak kuliah juga di mana mau kumpul jadi tunggu mami instruksi. Itulah. Tidak bisa juga keluar ini karena bilang tadi Bapak kalau keluar ke ini dimulai dari awal lagi recording tak. Belum pikir balik di coaching kini Bu, kita jadi coach. Iya. Bu Rahma, belum pikir di coaching. Coaching dulu. Coaching Mak. Iya. Coaching Mak. Ya. Ibu Sri Wahyuni jadi coaching. Observasi apa? Kita mau coaching, coach Bu Siti. Coaching kita coach coaching. Ya kita lagi deh. Observasi. Coba kita dulu lagi. Setelah kita mengidentifikasi. Oke, assalamualaikum Bu Rahma. Pokoknya dapatkan semua sisi. Yo. Oke, assalamualaikum Bu Rahma. Waalaikumsalam Bu Siti. Oke, Bu Rahma, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Oke, aduh saya melihat wajahnya Bu Rahma sepertinya tampaknya agak-agak pusing ya. Kira-kira Bu Rahma apa sih tujuannya dari pertemuan ini Bu? Oke,
kelihatan ya, Bu? Iya, kelihatan Bu, sepertinya Ekspresi agak-agak pusing. begini Bu, saya ingin meningkatkan kompetensi saya di dalam mengelola kelas karena Meningkat saya lihat eh, begini Bu, saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas karena saya lihat eh, penguasaan kelas saya itu masih kurang, Ibu. Oh, berarti penguasaan kelas ya? Iya, Hmm, Ibu. jadi eh, gini ya, tadi saya bisa menangkap bahwa ada yang pertama itu meningkatkan kompetensi, tujuannya Ibu adalah ingin meningkatkan kompetensi, dan yang kedua bagaimana mengelola penguasaan kelas, seperti itu Bu ya. Iya, Bu, iya. Oh, oke Oh, oke. Kira-kira Bu, kira-kira Bu, apa saja sih hambatan yang Ibu hadapi, pada saat Ibu ingin mengelola kelas? Ada tidak hambatan yang biasa Ibu, alami di dalam kelas seperti itu, Bu? Begini Bu, sebenarnya itu saya ingin sekali itu menciptakan itu kondisi kelas itu yang kondusif, kemudian Ya. membuat menyenangkan bagi siswa itu yang saya inginkan sekali Bu. Oh, ya ya ya. Itu yang Ibu ingin, harapkan ya, harapkan bahwa ingin ada, kondisi kelas yang kondusif, yang aman, nyaman, seperti itu ya, Bu, ya? Iya betul sekali Bu. Jadi kira-kira Bu, apa sih strategi yang Ibu, gunakan untuk mencapai tujuan, dari yang Ibu capai ini? Apa sih strategi yang Ibu gunakan? Kira-kira apa? Seumpama strateginya seperti ini, strateginya supaya anak tersebut bisa aktif ya melakukan seumpama, ice breaking seumpama. Kira-kira ada tidak strategi yang Ibu lakukan selain dari apa yang saya contohkan tadi? Eh, saya tuh sebenarnya Bu sudah mencoba berbagai metode pembelajaran nih Bu, tapi belum ada yang benar-benar efektif. Oh, belum ada yang benar-benar Saat efektif. ini. Ibu pernah mencoba, metode dengan menggunakan, eee, seumpama berbasis Android, Bu? Belum pernah, pernah atau belum, Bu? Oh, belum pernah Ibu. Eh, makanya makanya itu Ibu saya ingin dapat masukan kira-kira eh, bagaimana metode apa yang saya harus lakukan supaya saya mampu mengendalikan kelas, kemudian eh, bisa membuat kondisi eh, pembelajaran itu yang lebih kondusif, Ibu. Oh ya, begini ya Bu, saya bisa menangkap, dari pembahasan tadi bahwa ingin meningkatkan kompetensi Ibu dalam mengelola kelas, itu yang pertama. Yang kedua adanya, strategi yang Ya. bisa Ibu gunakan, strategi yang bisa Ibu gunakan, saya bisa memberikan, saran seperti menggunakan, eee pemanfaatan teknologi, Bu. Nah, seumpama pemanfaatan teknologi itu, kan biasanya anak-anak itu bisa, eee, ada sedikit, antusias, Bu, dalam belajar. Nah, misalnya kita menggunakan, kuisis, atau bisa juga Ibu bisa, menggunakan Canva. Nah, Canva itu kan banyak sekali, Bisa, Bu, di Ibu, situ. bisa. Ya, Canva di Iya, situ iya, iya. banyak sekali kita bisa gunakan di LKPD. Nah, LKPD di situ, Iya, iya, iya. bisa kita menggunakan untuk mengelola, dalam kelas, supaya siswa itu belajarnya menjadi kondusif. Nah, kita berikan, LKPD Hmm. kepada peserta didik kita. Itu kan bisa salah satunya, Bu.
Jadi kira-kira dari Oh, sekian strategi ini ada tidak gambaran-gambaran dari Ibu strategi apa yang akan Ibu gunakan nantinya? eh, iya Bu, sudah ada. Saya pikir kayaknya saya itu akan mencoba itu pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Mulai dari saya membuatkan LKPD yang lebih menarik perhatian siswa. Kemudian saya selingi dengan penggunaan Android, Ibu, karena sekarang siswa anak-anak saya itu lebih condong mereka menggunakan Android, Ibu, pada saat di dalam kelas. Jadi mungkin itu yang akan saya gunakan, Ibu. Oh ya, betul sekali. Ibu bisa menggunakan metode-metode yang Ibu tadi bisa yang tadi Ibu sebutkan, bisa Ibu implementasikan. Ya, Ibu. Jadi kalau seumpama nantinya Ibu sudah mengimplementasikan metode yang tadi, gambaran-gambaran metode yang tadi, Ibu bisa menghadap ke saya kalau setelah sudah melakukan metode tersebut. Ya, Ibu ya. Iya Bu, iya ya. Terima kasih Bu. Akhirnya saya sudah mendapatkan gambaran apa yang Solusi. saya lakukan dan insya Allah akan saya mengimplementasikannya. Nanti hasilnya saya akan menghadap lagi di Ibu bagaimana hasil yang setelah diterapkan metode tersebut. Ya, Bu. Oke, Bu. Ditunggu ya, Bu. Nanti kalau seumpama Iya, ada sharing-sharing iya Bu. lagi. Makasih banyak Bu ya. Banyak Bu. Ya. Oh, seperti itu Bu. Oh, ada solusi yang didapat akhirnya bisa dilakukan strateginya itu dari coaching nantinya. Begitu jika Bu Rahma. Iya cocok Mi, iya. Jadi tadi tuh ditanyakan Mi kita berbahasa basi ki dan bahasa sehari-hari kita Mm-mm. berbahasa basi ki. Tapi jami ki juga terlalu kaku bahasa kayak tadi tuh masih loga-logaan aja kayak Iya. ketemu sehari-hari jadi tidak kaku ji. Kemudian kita tanyakan Mi kabarnya, apa tujuannya pertemuan itu hari ini. Kemudian kita tanyakan setelah si coach menyampaikan bahwa tujuannya begini, kita tanya Mi apa tujuannya, kenapa mengangkat masalah itu, apa tujuan yang akan dia harapkan. Ya, Uh, itu. Jadi ada permasalahan, kemudian ada tujuan yang diharapkan. Mm-mm. Setelah itu Bisa dicari tahu Mi diimplementasikan. apa yang dilakukan. Ah, jadi dijelaskan di semua prosesnya bahwa saya sudah lakukan begini, kemudian sekondisinya begini, saya sudah lakukan tapi belum ada perubahan. Jadi di situ kemudian kita minta saran solusi. Begitu Bu Rahma ya? Iya cocok Mi Bu, seperti itu. Bagaimana Bu Sri? Ada Mi anu tak gambaran terkait coaching di? Bisa mungkin itu Budi nanti kalau bikin ke grup baru dibahas kembali nanti ini. Iya, cocok Mi Bu. Bisa juga Boleh, nanti kalau boleh. seumpama Iya. buat ke grup toh apa Iya. permasalahan saya buat Miki pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya. Iya. Kenapa ini meninggalkan nih Iya. fasilitator Cari Pak Fasil. Udah Iya, sholat ki Bu. 5 Mi. tinggalkan. Tidak maukah saya ini mematikan jangan sampai ku matikan nah tidak terekam ki. Nah bilang Jangan tadi. matinya karena disuruh dari awal ulang nih. Makanya jangan Miki dulu di keluar. Umit Kenapa saya keluar? tapi jadi Bu, karena kita yang merekam. Itulah. Hmm. Jadi bagaimana ini di sini terus Miki di anu. Jadi lagi tidak bagus langsung keluar sendiri. Gambaran tuh Busri itu apa yang Bagaimana
Rahmat toh, bisa seperti sebuah permasalahan baru nanti itu bisa dibaca-baca nanti toh supaya bisa bisa besok Itulah. tampil bagus dan maksimal. Ya, betul. Iya. Nanti Buat diskusi kita, di Bu, grup. karena diskusi makin nanti. Iya. Yang penting kita pahami Ki Bu, Bu anunya, alur-alurnya, apa pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk Itulah. masuk ke situ. Heeh. Itu yang perlu kita pahami Bu di situ. Ya, yang penting sesuai alurnya Tirta begitu, Bu. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi